Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihah Noviasari, NIM 195211324 dari MBS 7G akan mempresentasikan hasil observasi perusahaan jasa yaitu PT Garuda Indonesia. Yang pertama adalah profil perusahaan PT Garuda Indonesia. Pada tahun 1950, Garuda Indonesia menjadi perusahaan negara. Pada periode tersebut, Garuda Indonesia mengoperasikan armada dengan jumlah pesawat sebanyak 38 buah yang terdiri dari 22 DC-3, 8 Catalina kapal terbang, dan 8 Convair 240. Armada Garuda Indonesia terus bertambah dan akhirnya berhasil melaksanakan penerbangan pertama kali ke Mekah membawa jemaah haji dari Indonesia pada tahun 1956. Tahun 1965, penerbangan pertama kali ke negara di Eropa dilakukan dengan Amsterdam sebagai tujuan akhir. Garuda Indonesia saat ini melayani lebih dari 60 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia. Sebagai maskapai pembawa bendera bangsa dan demi mempersembahkan layanan penerbangan full service terbaik, Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik melalui konsep layanan Garuda Indonesia Experience pada seluruh touch point layanan penerbangannya yang mengadaptasi nuansa Indonesian hospitality dengan menghadirkan keramah tamahan dan kekayaan budaya khas Indonesia. Selain itu, Garuda Indonesia juga meraih The Best Airlines in Indonesia selama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2017 sampai 2020. Kemudian Mayor Airlines, Travelers Choice Mayor Airlines Asia selama 3 tahun berturut-turut sejak 2018 sampai 2020 dari TripAdvisor 2020, serta berhasil dinobatkan menjadi salah satu maskapai dengan penerapan protokol kesehatan terbaik di dunia versi Safe Travel Barometer. Sejalan dengan upaya dan komitmen untuk memberikan pengalaman terbang yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa, khususnya dalam melaksanakan perjalanan pada masa pandemi COVID-19. Garuda Indonesia secara konsisten mengedepankan aspek keamanan dan kenyamanan, salah satunya dengan secara ketat menerapkan berbagai kebijakan protokol kesehatan di seluruh lini layanan, terutama melalui kebijakan physical distancing selama penerbangan. Kemudian konsep jasa layanan PT Garuda Indonesia. Konsep Garuda Indonesia Experience. Garuda Indonesia menciptakan ciri khas yang membanggakan sekaligus meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. Konsep Garuda Indonesia Experience didasarkan pada panca indera atau 5 sense, yaitu sight, sound, sense, taste, dan touch, dan mencakup 24 customer touch points, mulai dari pelayanan pre-journey, pre-flight, in-flight, post-flight, dan post-journey. Selain itu, juga harus memiliki nilai-nilai dasar sebagai berikut: tepat waktu dan aman, cepat dan tepat, kemudian bersih dan nyaman, serta andal, profesional, kompeten, dan siap membantu. Konsep ini diterima dengan baik oleh pelanggan Garuda Indonesia. Kemudian aspek pasar dan pemasaran terdiri dari analisa lingkungan pemasaran dan program pemasaran jasa. Yang pertama, analisa lingkungan pemasaran. Strategi pemasaran yang dibentuk merupakan hasil analisa lingkungan eksternal untuk mencari peluang dan menghadapi ancaman, serta analisa kekuatan dan kelemahan Garuda relatif terhadap pesaing utamanya yang ditujukan kepada 8 bauran pemasaran jasa Angkatan Udara. Sedangkan titik berat perhatian diberikan kepada variabel-variabel bersaing bagi industri jasa penerbangan berjadwal dengan memperhatikan 4 karakteristik jasa Angkatan Udara serta pendekatan pemasaran yang khas untuk industri jasa Angkatan Udara. Di samping berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, sebaiknya Garuda juga meningkatkan kemampuan manajemennya dengan tujuan agar strategi pemasaran yang telah dibentuk dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Beberapa kiat agar strategi tersebut berjalan dapat dicapai melalui pengenalan strategi kepada segenap karyawan, penanaman rasa memiliki, kemudian tugas kelembagaan, inovasi secara terus-menerus, pemantauan untuk mendapat umpan balik, keteladanan, konsistensi di dalam menghadapi krisis, serta
pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta tidak lagi melakukan dikotomi antara formulasi dan implementasi strategi. Kemudian program pemasaran jasa terdiri dari segmentasi pasar, bauran pemasaran, dan strategi positioning. Yang pertama, segmentasi pasar. Garuda Indonesia yang menggunakan brand Garuda untuk melayani pasar premium, brand Citylink digunakan untuk melayani segmen pasar berbiaya rendah. Kemudian, bauran pemasaran terdiri dari produk, price, place, promotion, people, physical evidence, dan proses. Kemudian untuk strategi positioning, posisi Garuda masih berada di bawah Singapore Airlines yang memiliki harga tinggi dengan ketepatan waktu yang baik. Kemudian bauran pemasaran PT Garuda Indonesia yang pertama produk, menyediakan pesawat dengan fasilitas yang modern, pilihan jadwal penerbangan yang beragam, program frequent flyer yang menarik. Kemudian untuk price, Garuda selalu menentukan tingkat harga yang sesuai dengan kualitas penerbangan yang diberikan. Kemudian place, Garuda selalu menyediakan fasilitas pemesanan tiket yang mudah melalui call center, online booking, kemudian menjangkau agen atau kantor penjualan, kemudian pembayaran e-ticketing. Kemudian untuk promotion, cara pemasangan iklan di banyak media cetak ataupun digital, pemberian fasilitas pada frequent flyer, antara informasi penerbangan atau iklan yang ditampilkan, kemudian undian berhadiah dalam penerbangan. Kemudian bauran pemasaran yang selanjutnya adalah people, sikap karyawan penjualan yang ramah, sikap karyawan yang profesional, asistensi petugas sebelum keberangkatan, kemudian tanggap karyawan terhadap keluhan dan keramahan pilot dan pramugari. Kemudian physical evidence, kantor perwakilan yang bersih dan nyaman, agen penjualan yang bersih dan nyaman, pesawat yang bersih dan indah, dan logo perusahaan yang menarik. Kemudian proses, Garuda menciptakan proses check-in dan boarding yang mudah, jadwal keberangkatan dan kedatangan yang tepat waktu, serta proses pengambilan bagasi yang cepat. Kemudian relationship marketing PT Garuda Indonesia. Public Relation PT Garuda Indonesia memiliki program marketing public relation dalam agendanya. MPR dilakukan untuk mencapai customer value. Public relation tersebut terlebih dahulu akan mendefinisikan permasalahan yang ada melalui analisis SWOT, kemudian merencanakan program kegiatan, baru kemudian melakukan aksi dan komunikasi program melalui pensil. Setelah itu dilakukan evaluasi untuk mengetahui hasil yang dicapai. Kegiatan marketing public relation yang dilakukan PT Garuda Indonesia untuk mencapai customer value meliputi special event, menjalin media relation, kemudian menerbitkan newsletter dan sponsorship. Faktor yang mendorong terbentuknya customer value Garuda Indonesia adalah nilai produk, nilai pelayanan, harga, dan kemudahan pelanggan dalam mendapatkan pelayanan. Untuk memperkuat nilai-nilai tersebut, public relation melalui program marketing public relation berusaha memberikan informasi dan edukasi kepada pelanggan terhadap produk dan layanan Garuda Indonesia. Selanjutnya adalah analisa pasar konsumen dan perilaku konsumen. Kemudian analisa pasar konsumen. Garuda Indonesia memiliki beberapa program untuk mendukung penjualan dan pemasarannya. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen, yaitu yang pertama program promosi. Mereka mempunyai program promosi untuk menghasilkan keuntungan serta menghasilkan pendapatan tambahan dengan jaringan domestik yang kuat untuk terus meningkatkan pangsa pasar domestik dan internasional bagi usahawan, perorangan, wisatawan, dan kargo termasuk penerbangan borongan. Kemudian yang kedua, layanan konsumen. Sistem pelayanan Garuda Indonesia pada pelanggan yaitu memberikan kepuasan kepada pengguna jasa yang terpadu dengan industri lainnya melalui pengelolaan secara profesional dan didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi tinggi. Kemudian perilaku konsumen. Dalam mengetahui perilaku konsumen ada beberapa faktor yang bisa dijadikan acuan. Yang pertama, faktor kepercayaan. Masyarakat memiliki daya beli yang kuat karena mereka mempunyai kepercayaan bahwa maskapai Garuda Indonesia memiliki keamanan yang jauh lebih tinggi terhadap maskapai penerbangan lain.
Yang kedua, faktor layanan. Layanan konsumen yang dilakukan perusahaan maskapai Garuda Indonesia memberikan kesan tersendiri bagi para konsumen. Faktor ini menjadi tolak ukur mereka akan mengkonsumsi lagi atau tidak layanan jasa yang diberikan perusahaan. Kemudian faktor kondisi sosial. Kondisi sosial berpengaruh besar terhadap perilaku konsumen dalam menggunakan jasa. Hal ini terbukti pada saat terjadinya pandemi, pengguna jasa maskapai penerbangan menurun drastis akibat pandemi COVID-19 yang membatasi dengan ketat aktivitas sosial di luar rumah. Selanjutnya, aspek sumber daya manusia dan manajemen kualitas jasa. Aspek sumber daya manusia PT Garuda Indonesia memiliki tujuan menjadikan Garuda Indonesia sebagai high performance organization yang didukung oleh high performance people yang memiliki engagement terhadap perusahaan. Kemudian berdasarkan hal tersebut terdapat 3 pilar utama yang mendasari strategi human capital, yaitu yang pertama, pengelolaan talent yang akan memastikan tersedianya para pemimpin perusahaan di masa depan. Kemudian yang kedua, budaya perusahaan. Budaya perusahaan yang akan mendorong terciptanya working environment yang kondusif, yang pada akhirnya akan mendorong kinerja terbaik dan berkelanjutan. Selanjutnya yang terakhir, leadership, meningkatkan dan mengembangkan peran people manager yang mampu menjadikan mentor dan coach yang kompeten sehingga pegawai dapat mengembangkan kompetensinya serta terjaga produktivitasnya dan kinerjanya. Kemudian manajemen kualitas jasa. PT Garuda Indonesia terdiri dari Service Excellence dan fasilitas layanan GFF atau Garuda Frequent Flyer. Yang pertama, Service Excellence. PT Garuda Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan penerbangan nasional yang merampaikan dunia bisnis layanan jasa transportasi udara. Program layanan yang dikembangkan oleh PT Garuda Indonesia saat ini adalah program layanan istimewa atau dikenal dengan istilah Service Excellence dengan konsep layanan Garuda Indonesia Experience. Garuda Indonesia Experience adalah konsep layanan baru yang menyajikan aspek-aspek terbaik dari Indonesia kepada penumpang, mulai dari saat reservasi penerbangan hingga tiba di bandara tujuan. Para penumpang akan dimanjakan oleh pelayanan yang tulus dan bersahabat yang menjadi ciri keramah tamahan Indonesia, diwakili oleh salam Garuda Indonesia dari para awak kabin. Garuda Airlines adalah salah satu contoh dari sejumlah maskapai penerbangan domestik internasional yang tetap bertahan hingga saat ini. Kemudian fasilitas layanan GFF atau Garuda Frequent Flyer. Fasilitas layanan Garuda Frequent Flyer yang diberikan PT Garuda Indonesia ditujukan bagi pelanggannya yang sudah tergabung dalam keanggotaan GFF dan pelayanan Garuda Indonesia Citibank Card. Para pemegang Garuda Indonesia Citibank Card dapat menikmati fasilitas gabungan yang diberikan oleh Garuda Frequent Flyer Platinum dan kartu kredit Citibank Platinum sebagai bentuk nyata peningkatan kualitas layanan. Kemudian evaluasi kinerja terdiri dari analisis penilaian risiko, analisis manajemen strategik, dan analisis kinerja keuangan. Yang pertama, analisis penilaian risiko. 1. Perlu diadakannya rolling karyawan atau perputaran di setiap unit kerja. Yang kedua, perusahaan perlu membuat mekanisme secara tertulis dalam menghadapi perubahan signifikan. Dengan adanya mekanisme tersebut diharapkan dapat meminimalisir sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga, standar operating procedure atau SOP yang dimiliki perusahaan terkait pemberian harga pada jenis harga kontrak dan khusus sebaiknya direvisi ulang dengan menambahkan alur pengajuan persetujuan ke senior manager dan juga membuat prosedur baru terkait pemberian dan penetapan harga kontrak dan khusus berdasarkan target tonnage ketika cargo load factor berada di titik kurang dari 50%. Kemudian evaluasi kinerja yang kedua adalah manajemen strategik.
Yang pertama yaitu perspektif keuangan, bahwa tercapainya sasaran strategik perspektif keuangan yaitu pertumbuhan keuntungan merupakan dampak dari kesuksesan tercapainya sasaran perspektif non-keuangan. Oleh karena itu, perusahaan harus lebih memperhatikan dan terus meningkatkan kinerja perspektif non-keuangan tersebut agar menghasilkan pendapatan yang besar dan mengurangi biaya. Kemudian dari perspektif pelanggan, sistem pelayanan kepada pelanggan dengan memberikan kepuasan kepada pelanggan secara terpadu melalui pengelolaan secara profesional dan didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi yang tinggi, merupakan strategi yang harus terus dipertahankan. Kemudian dilihat dari perspektif proses bisnis internal, PT Garuda Indonesia dapat membuat program-program promosi paket perjalanan guna memenuhi target keterisian penumpang atau SCAT load factor dan meningkatkan on-time performance dengan cara mengurangi faktor keterlambatan karena alasan operasional. Kemudian dilihat dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, guna mengoptimalkan sumber daya manusia, perusahaan perlu memetakan potensi sumber daya manusia dan mengalokasikan pada fungsi organisasi yang tepat, juga terus membangun dan mengembangkan kapabilitas karyawan. Kemudian evaluasi kinerja berdasarkan analisa kinerja keuangan. Yang pertama, pada rasio net working capital to total asset menunjukkan nilai modal kerja yang negatif, menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar. Kemudian yang kedua, pada rasio retained earning memperoleh nilai negatif. Hal ini disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian. Rendahnya retained earning perusahaan dapat berpotensi kebangkrutan. Dalam hal ini, perusahaan harus mampu mengelola profitabilitas perusahaan dengan cara memaksimalkan laba dan meminimalisir pengeluaran beban usaha perusahaan. Kemudian yang ketiga, pada rasio earning before interest atau tax dan tax to total asset terus mengalami penurunan. Agar hal tersebut tidak terus terjadi, perusahaan harus mampu memanfaatkan penggunaan total aset yang meningkat setiap tahunnya yang kemudian akan digunakan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Kemudian kesimpulan, PT Garuda Indonesia merupakan salah satu perusahaan penerbangan nasional yang meramaikan dunia bisnis layanan jasa transportasi udara. Layanan jasa yang diberikan oleh Garuda Indonesia adalah Garuda Indonesia Experience. Strategi pemasaran yang dibentuk dapat dicapai melalui pengenalan strategi kepada segenap karyawan, penanaman rasa memiliki, tugas kelembagaan, inovasi secara terus-menerus, pemantauan untuk mendapatkan umpan balik, keteladanan, konsistensi dalam menghadapi krisis, serta pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta tidak lagi melakukan dikotomi antara formulasi dan implementasi strategi. Garuda Indonesia menjadi Human Capital Management sebagai partner dalam pengembangan bisnis perusahaan. Penyusunan strategi Garuda Indonesia dalam mengelola talentnya dimulai dari pencarian kader potensial dan talenta yang mampu bersaing. Dari segi pelayanan PT Garuda Indonesia yang berkualitas dan bermutu, PT Garuda Indonesia juga mendapatkan beberapa keluhan atau komplain dari para pengguna yang mengakibatkan citra PT Garuda sedikit menurun. Tetapi tidak terlalu berpengaruh karena PT Garuda Indonesia merupakan perusahaan maskapai penerbangan yang dinilai baik dan mampu menerapkan standar mutu pelayanan yang berkualitas serta mendapatkan banyak penghargaan atau reward dan terkenal dianggap maskapai baik oleh banyak pelanggan serta merupakan maskapai bintang 5 dalam Skytrax. Sekian presentasi dari hasil observasi perusahaan jasa PT Garuda Indonesia dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.